Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kita dalam pembelajaran kita yang ketiga tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budi yang terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 15 sampai 19. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bernyanyi dengan akal budi dibandingkan dengan roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19 sebenarnya itu adalah tentang berbahasa roh. Jadi kalau bernyanyi dengan roh itu agaknya tidak sinkron. Tetapi kita karena ini sudah ada dalam materi pelajaran kita akan bahas, tapi kita akan fokus tentang bernyanyi dengan akal budi. Oke ya? Kalian siapkan Alkitabnya. Ya, kalian siapkan Alkitabnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama lagu ini ya tentang bersyukur kepada Tuhan. Sebentar, di mana ya? Oh, diklik di sini ya. Kalian dengarkan ya anak-anak ya. Mana tadi? Oke, sini. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, lagu ini mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, lagu ini menceritakan tentang bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang akan kami bahas bersama-sama dengan hari ini. Memberkati anak-anak-Mu yang akan belajar. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat buat kami, supaya kami boleh mengerti akan pelajaran hari ini, dan kami akan mendapatkan sesuatu yang terbaik, sehingga kami bisa bertumbuh iman kami untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membandingkan dulu tentang kota Korintus dan zaman dahulu dan kota Korintus zaman sekarang. Ternyata kota Korintus zaman dahulu itu penduduknya lebih besar daripada zaman sekarang, yaitu 600.000 orang pada zaman dahulu. Kalau sekarang cuma tinggal 10.000. Nah, posisinya juga berbeda. Kalau zaman dahulu itu posisinya dekat dengan pantai, langsung berhadapan dengan teluk gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah bergeser sekitar di sekitar 12 mil. 12 mil ya sekitar berapa kilo ya? Mungkin hampir 17 kilo gitulah ya. Bergeser sedikit. Kenapa bergeser ya? Kemungkinan kan terjadi pergolakan-pergolakan di zaman dulu, ada peperangan-peperangan sehingga kota ini akhirnya dihancurkan, terus sekarang berpindah ke dekatnya gitu. Nah, kota Korintus pada zaman dahulu itu ada satu kota budaya. Sebuah kota budaya. Kota Korintus kota yang sangat strategis sekali. Jadi dia itu punya pelabuhan yang sangat besar, sehingga di situ ada semacam ini pusat perdagangan. Nah, kalau pusat perdagangan berarti orang-orang yang di situ pasti orang-orang yang kaya raya atau orang-orang yang bekerja. Bandingkan dengan orang yang mungkin satu kota yang orangnya sedikit bekerja, pasti ekonominya juga sangat sedikit sekali, ekonominya sangat rendah. Tapi kota Korintus adalah kota yang sangat maju, di situ banyak sekali sekolah-sekolah, di situ banyak sekali tempat-tempat di mana mereka bisa seperti bermusyawarah gitu, menyampaikan berita. Zaman dulu belum ada koran, jadi penyampai berita itu sangat dihargai pada waktu itu di kota Korintus ya, sangat dihargai sekali penyampai berita itu. Jadi kalau orang yang menyampaikan berita baru, dia pasti duduk di depan dan dia boleh menyampaikan sesuatu yang baru di situ. Itu kota Korintus. Dan kota Korintus merupakan sangat kaya sekali. Di Korintus itu jemaatnya kaya-kaya. Dan di Korintus itu juga adalah satu tempat berkumpulnya budaya dan keagamaan dari berbagai aliran.
Jadi budaya di mana saja boleh masuk kota Korintus, agama-agama apa saja boleh masuk kota Korintus. Nah, sehingga kekristenan di situ pada waktu itu gereja mula-mula sedikit banyak dipengaruhi juga oleh budaya-budaya sekitar, oleh aliran-aliran agama sekitarnya. Itu pasti. Sehingga praktek-praktek tentang bahasa yang tidak dimengerti seperti bahasa roh itu terjadi dalam gereja di Korintus itu. Dan sangat besar sekali terjadi di situ, ya. Tapi puji Tuhan di kota Korintus juga ada dikasih karunia yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Di kota Korintus ada karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ada karunia bernubuat, ada karunia menyembuhkan, macam-macam. Jadi kota Korintus, jemaat di kota Korintus selain kaya di bidang jasmaniah, maksudnya orangnya kaya-kaya, juga kaya di bidang rohaniah, imannya juga bertumbuh di situ. Tetapi ada sisi negatifnya. Mereka sering menonjolkan bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti, dan itu akhirnya ditegur oleh Paulus supaya kalau mereka berbahasa roh cukup satu atau dua orang, kalau ada yang menerjemahkan boleh lanjut, kalau tidak ada yang menerjemahkan berhenti. Ya, Paulus menekankan lagi lebih baik bernubuat, maksudnya membawakan firman Tuhan daripada berbahasa roh, karena berbahasa roh tidak dimengerti, tapi kalau menyampaikan firman Tuhan itu dimengerti oleh orang banyak. Jadi demikian, itu kisah singkatnya kota Korintus. Oke, lanjut lagi. Jadi surat Paulus kepada jemaat Korintus berisikan nasihat kepada jemaat agar apa? Mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat itu. Jadi Paulus ingin supaya jemaat-jemaat itu mengusahakan kebaikan. Terus agar saling menolong, saling menghibur, saling mendorong dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Nah, salah satu tujuan Paulus mengirim surat kepada jemaat Korintus adalah supaya mereka itu mau berbagi kepada orang-orang jemaat yang ada di Yerusalem, karena pada waktu itu jemaat di Yerusalem sangat miskin sekali. Jemaat di Yerusalem sangat berkekurangan karena terjadi kelaparan di Yerusalem. Jadi pada waktu itu Yerusalem itu terjadi pergolakan antara pemimpin-pemimpin yang di kota Yerusalem, juga ada serangan-serangan dari tentara Romawi, sehingga jemaat-jemaat di sana sangat kekurangan, bahkan banyak yang lari ke luar kota, sehingga Paulus minta kepada orang Korintus yang kaya-kaya ini supaya mau memberikan sumbangan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Gitu. Tetapi yang dilakukan orang Korintus adalah mereka sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu karunia berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari dan lebih dahulu. Jadi seperti Matius katakan tadi, orang Korintus adalah orang kaya karunia, juga kaya harta. Tapi mereka mementingkan bahasa roh. Menurut mereka kalau sudah berbahasa roh, maka mereka memiliki tingkat yang paling tinggi. Padahal tidak demikian. Paulus tetap menginginkan mereka supaya apa? Menyampaikan firman Tuhan. Nah, dengan saat ini pun juga demikian. Banyak orang bangga menggunakan bahasa roh ketika berdoa. Banyak orang merasa dekat dengan Tuhan ketika berbahasa roh. Sehingga tidak ada orang yang sehingga ketika ada orang yang tidak bisa berbahasa roh, orang tersebut dihina karena kurang dekat Tuhan. Kalau hasil bahasa roh, kurang dekat dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Ternyata dahulu juga ada. Kalau sekarang ada, ya itu sesuatu yang kuno sebenarnya. Harusnya tidak ada seperti ini, ya. Harusnya tidak ada. Nasihat Paulus menurut firman Tuhan adalah boleh memakai bahasa roh, tetapi bukan yang utama. Jadi bahasa roh itu bukan yang utama. Lebih baik menggunakan akal budi. Karena apa? Bisa dimengerti, ya. Menggunakan akal budi itu lebih bisa dimengerti. Jelas saja kalian berbahasa roh seperti gereja rame, tidak ada yang bisa mengerti. Tetapi ketika menggunakan akal budi bisa dimengerti. Nah, mengapa menggunakan akal budi tadi bisa dimengerti orang lain? Nah, kalau akal budi itu bisa diuji kebenarannya. Bisa diuji kebenarannya dan juga bisa dikembangkan, ya. Segala sesuatu yang hasil dari akal budi manusia itu pasti bisa dimengerti, pasti bisa diuji kebenarannya, benar atau salahnya pasti bisa ketahuan dan bisa dikembangkan. Kalau itu berguna akan dikembangkan, akan semakin berguna buat orang lain itu. Nah, jadi berdoa atau bernyanyi boleh tidak dengan bahasa roh? Boleh, tetapi terbatas, ya, tapi terbatas. Dan lebih baik menggunakan akal budi. Karena apa? Karena itu lebih bisa dimengerti. Oke, ya. Hari ini mungkin pelajaran kita cukup sekian. Minggu depan kita akan bahas lagi tentang ini lebih dalam lagi supaya kita memahami bahwa kita harus berdoa atau harus bernyanyi dengan kesungguhan, dengan yang kita mengerti. Ya, jangan dengan yang tidak kita mengerti.
Oke? Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah selesai hari ini belajar. Kami mohon kiranya bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan ajarkan buat kami, dan kami bisa menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.